Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh mungkin sudah sebagian besar sudah mendengar gitu ya, bahkan melihat kenyataan yang sudah diambil oleh manajemen Persib Bandung secara mendadak, yang mana hari ini mengumumkan penutupan sebagian tribun di Stadion GBLA. Nah, apakah memang ini sudah difikirkan baik-baik atau ada resiko jangka pendek, jangka panjang? Nah, ini akan kita coba kasih satu pencerahan buat teman-teman Bobotoh, atau ya bahkan yang sudah membeli tiket VBS atau tiket selatan gitu ya, Tribun Selatan, apakah masih bisa masuk atau tidak? Di sini juga akan kita coba bahas. Jadi disimak dari awal sampai akhir. Insya Allah tidak mengecewakan lah gitu ya, karena di sini sama-sama kita berinteraksi dengan positif, kita berliterasi mengenai bukan hanya sepak bola itu, bukan hanya di atas lapangan, tapi di luar lapangan pun kita harus menjadi next level, kita harus menjadi bobotoh yang lebih dewasa lagi, insya Allah teman-teman gitu ya. Baik, yang pertama ini langsung aja lah sambil ngabuburit gitu ya, sambil ya melonggarkan tenggorokan, lagi kering, banyak interaksi, jadi lumayan basah gitu ya. Baik teman-teman, yang pertama ini mengenai penutupan tribun, apakah ini efektif atau tidak? Yang pertama 50-50 teman-teman. Jadi manajemen Persib Bandung ini setelah kericuhan kemarin di ajang ACL 2 gitu ya, pasca menghadapi Ratchaburi, kan perlu diingat itu Persib sebetulnya tidak kalah, hanya tidak lolos saja. Nah, ini juga bukan berarti kegagalan kemarin tuh menghapuskan semua kenangan manis tentang Persib Bandung gitu. Enggak, kan itu hanya tidak lolos saja, kan bisa dicoba musim depan lagi gitu ya. Yang penting sudah sesuai dengan target dari awal musim yang hanya masuk 16 besar. Nah, ketika 16 besar tidak lolos, ojol torojong we no kararitu patut gitu ya teman-teman. Jadi ya citra Persib yang sudah bagus, sudah naik, sudah menanjak, tiba-tiba down, turun lagi, dan waduh ini luar biasa lah pengaruhnya buat segelintir orang yang ada di tribun bagian selatan yang mepet ke VBS gitu ya. Nanti akan kita coba bahas, tapi yang jelas teman-teman, ini pun menjadi satu poin yang sudah dirapatkan secara mendesak oleh manajemen Persib Bandung mengenai rek kumaha kaharupna gitu ya. Ini juga manajemen sudah mengumpulkan bukti-bukti dari bobotoh, dari media, dari juga ya menimbang-nimbang lah yang bagusnya kumaha gitu ya. Akhirnya memutuskan bahwa poin penutupan daripada Tribun Selatan yang dengan Tribun E gitu ya, dengan VBS atau VIP Barat Selatan yang nempel dengan Tribun Selatan langsung di gate D ini ditutup sementara sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, kenapa ditutup sementara? Karena begini teman-teman, di Tribun Selatan itu kan terbagi dua ya. Kalau yang selatan yang mepet ke Tribun Timur gitu ya, itu teman-teman dari Bomber. Nah, biasanya itu adem ayem aja. Tapi kalau yang mepet ke VIP Barat Selatan, ke VBS Selatan, ini yang diisi oleh anak-anak dari South Side, atau istilah anak-anak stadion mah SS katanya gitu ya. SS itu South Side. Nah, ini dihuni oleh remaja kurang lebih atau rentan usia 17 sampai dengan 25 tahun yang masih mencari jati dirinya, bahwa dia menjadi supporter tuh ya sesuai dengan filosofi apa yang dia lihat di Eropa gitu ya. Jadi ya kalau di Eropa membela nama baik klub tuh harus gimana? Wah, kalau ada yang menjelek-jelekan klub tuh langsung dengan ya tindakan sesuai yang mereka mau gitu. Yang penting Persib tidak dijelek-jelekan, termasuk ya filosofi kemarin gitu ya, turun ke lapangan ngudak wasit, padahal mah salah besar teman-teman. Bukan begitu cara menjadi supporter sepak bola. Nah, ini juga yang mana menjadi poin penting untuk manajemen
berhasil ya setidaknya mengambil satu keputusan, oke, kita tutup tribun gate E dan gate D gitu ya. Jadi E dan D ini ditutup sementara, yang mana banyak anak-anak Southside yang di situ memang diemnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang sudah beli tiket di VIP Barat Selatan masih bisa masuk, tapi yang berdekatan dengan VIP Barat Utara ya, di tengah-tengah gitu ya. Di sebelah sini nanti akan dialihkan oleh penjaga tiketnya teman-teman. Jadi di scan barcode-nya nanti dialihkan. Begitupun yang sudah beli tiket selatan. Jadi tribun selatan ini tidak ditutup seluruhnya, hanya dua gate saja gitu ya. Dan dua gate ini juga lumayan gede teman-teman. Jadi kalau ngelihat denahnya mah kelihatannya kecil gitu ya. Nah, ini nanti ada denahnya, kelihatannya mah kecil, tapi kalau datang ke stadion ya lumayan juga gede gitu ya. Ratusan orang bisa di situ. Nah, ini untuk yang sudah membeli tiket selatan nanti akan diarahkan ke bagian selatan yang menjorok ke tribun timur teman-teman gitu ya. Baik, ini kita lanjutkan lagi, yang mana untuk penutupan ini menurut manajemen Persib Bandung hasil evaluasi untuk menindaklanjuti agar semua pihak ini merasa aman, merasa nyaman. Pihaknya siapa saja ya? Tentu Boboto sendiri, lalu di situ ada media, dan juga ada beberapa ya anggota yang lain gitu ya, dari kesehatan, lalu juga tim tamu, lalu pemain Persib sendiri gitu ya, lalu juga ada steward juga, pihak keamanan juga. Nah, ini memang sudah dievaluasi menyeluruh teman-teman. Jadi bukan hanya dari penutupan tribun saja, tapi dari stewardnya, dari panpelnya juga sedang dilakukan evaluasi. Jadi biar adil. Nah, ini juga menurut manajemen juga apa ya, mendengar lah masukan dari Boboto juga. Nah, eta petasan masih bisa masuk, nah botol masih bisa masuk, dan lain sebagainya. Jadi pihak panpel pun sedang ada evaluasi. Jadi ya semuanya sedang dievaluasi, dan sekarang sedang dilakukan investigasi juga teman-teman. Jadi hati-hati, hey kalian anu gondrong gitunya, si eta anu gondrong nuju di cirian ku manajemen, nu gondrong sareng nu nganggo jaket coklat gitunya, nu kacamata, tah eta duaan eta nuju dipantau ku manajemen. Nggak lama lah kalau untuk yang melihat ID mah sepertinya ya akan segera dibekukan, tapi kalau nangkep orangnya mah Allahu alam, karena kan itu apa ya, bukan ranah manajemen untuk memenjarakan, bisa saja gitu ya, atau membuat laporan bisa saja. Yang jelas ya manajemen juga inginlah setidaknya di bulan Ramadan ini mah semuanya tenang lagi, kondusif lagi, minimal ya ada tindak lanjutnya, yaitu yang membekukan sementara dua orang ini minimal teman-teman, yang dianggap kemarin menjadi provokator dan melakukan tindak kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan di sepak bola. Nah, jadi Kak Akang anu gondrong mungkin lagi nonton video ini, ya hati-hati aja, manajemen sedang mencari datanya, atau sudah dapat kali ya datanya, tinggal ditunggu tindak lanjutnya saja. Nanti kan di data itu ada tuh rumahnya di mana, tinggalnya di mana, nomor telepon gitu ya. Ya diantosan aja lah sesuai dengan yang sudah dilakukan, karena semasif mungkin gitu ya. Ini sangat masif, sangat sering, dari mulai artis gitu, artis Kota Bandung, pejabat, influencer, kami para media juga gitu ya, sudah menyebarkan foto-foto yang dianggap menjadi biang kerok atau menjadi awal muasal provokator. Nah, diantaranya Mang Gondrong yang berbaju biru itu ya teman-teman. Baik, itu mungkin buat teman-teman juga yang merasa kok belum ditewak, belum di ini, belum di itu, tenang, ini sedang ada investigasinya dulu, semuanya sedang dirangkum gitu ya. Makanya satu per satu, dari mulai sekarang penutupan stadion dulu, penutupan sebagian tribun di Stadion GBLA yang tercepat, dan yang selanjutnya mungkin itu ya pengungkapan yang menjadi biang kerusuhan di saat pasca menghadapi Ratchaburi FC nanti teman-teman. Sabar dulu saja. Baik, itu sebagian informasi yang terupdate. Namun yang ada tadi malam kita spill gitu ya videonya, kan katanya ada yang mau boykot, ada apa. Nah, manajemen juga satu hal sebetulnya ingin mencoba
mengademkan dari beberapa pihak gitu ya. Manajemen mendengar bahwa ada beberapa pihak yang akan ngarah gitu ya, ngarah bahasa Indonesia bahasa ya Sunda lah, bahasa Indonesia mah kenyirian gitu ya, kedicirian ya barudak-barudak nu di selatan, di south side nu biasana aya kedicirian ku kelompok lain katanya, atau dengan ya dicirian ku saha gitu ya, ada mendengar itu, takutnya ada kerusuhan lagi nanti di GBLA, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan semakin melebar, lebih baik ditutup kata manajemen gitu ya. Ya walaupun tidak disampaikan ke media, tapi yang jelas ya buat teman-teman Bobotoh mah insya Allah lah paling cepat gitu ya dapat informasinya dari kami teman-teman, karena ya demi kebaikan semua mah, demi hal yang lebih positif lagi, kenapa tidak kita berbagi informasi gitu ya teman-teman. Makanya ya ini yang terbaik, jangan terlebih dahulu menghakimi gitu ya, sebelum ya semuanya kita coba urai satu persatu. Itu menurut manajemen Persib Bandung teman-teman. Baik, dan untuk nanti malam kita juga harapkan kemenangan tentu saja, karena kita sudah tidak bisa berleha-leha lagi teman-teman. Untuk poin demi poin ini sangat penting, karena kalau kehilangan satu match, satu game, apalagi di kandang sendiri gitu ya, ini juga akan merugikan di perjalanan match week selanjutnya, karena di laga ke-22 ini Persib Bandung setidaknya menghadapi lawan yang cukup berat gitu ya, menghadapi Persita Tangerang yang kalau dari segi tren musim ini Persita Tangerang terus naik untuk trennya, tapi kalau melihat secara keseluruhan dari 7 laga atau bahkan dari 10 laga pertemuan Persib menghadapi Persita, itu Persita hanya baru menang 1 kali menghadapi Persib Bandung di putaran kemarin, di putaran pertama kemarin saja. Selebihnya Persib Bandung menang pernah di kandang Persita, imbang dan lain sebagainya. Jadi ya kita masih mempunyai rekor yang bagus lah. Namun ya itu kan masa-masa kemarin. Sekarang mungkin sudah berbeda gitu ya. Apalagi mental pemain Persib ini harus ditempa betul-betul jika ingin move on dari hasil AFC kemarin, ya sudah gitu ya, kita harus menang biar Bobotoh juga tenang dan senang teman-teman gitu. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, anak usia 5 tahun harus beli tiket juga nggak? Ini oh sebentar teman-teman, kalau yang balita gitu maksudnya. Kalau yang balita tidak teman-teman, kan balita itu bawah 5 tahun gitu ya. Jadi buat akangnya yang mau bawa balita di AISW ya, digendong gitu ya, di akot. Jadi begitu pemeriksaan tiket buat ayah bundanya, periksa aja, anaknya mah digendong aja. Udah masuk nanti ya udah tinggal nyari tempat duduk saja. Itu insya Allah masih bisa teman-teman. Tapi kalau udah di atas 7 tahun itu memang ada pendaftaran atau bisa bikin akun di Persib Store-nya gitu ya. Jadi dari nomor KIA atau kartu identitas anak itu sudah bisa didaftarkan. Sang anak mendapatkan satu username di Persib aplikasi, di aplikasi Persib lah gitu ya. Jadi sudah bisa membeli tiket sendiri, tapi di bawah 7 tahun masih bisa digendong saja, dibawa ke stadion gitu ya. Diperkenalkan mengenai Persib Bandung sedini mungkin. Baik, lalu selanjutnya, Kang, Tom Haye kamana teka tingali? Ya katanya lagi itu ya, nemenin istrinya pulang dulu ke Belanda, nemenin istrinya lahiran. Istrinya pacar, ya apalah istilahnya pasangannya gitu ya. Tom Haye lagi pulang ke Belanda menemani pasangannya sedang lahiran gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu aja lah, kita simpen buat besok ya teman-teman. Punten dengan beberapa teman-teman yang udah pengen disapa katanya ini. Jadi ya kita bahas selanjutnya, keburu maghrib dan keburu mulai untuk taraweh, dan juga kita lanjutkan dengan Persib Day teman-teman. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. 3 poin malam hari ini wajib kita sakuan, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.